semua harga barang di dunia ini, ya misalnya jadi ada Aqua gitu kan, ada Indomie. Aqua sekarang sama 10 tahun lalu itu ada harganya tuh. Jadi ditempel ada labelnya. Harga sekarang berapa, harga 10 tahun lalu berapa. Sama bakso, lu belanja bakso di Bangkoknya ada harga sekarang berapa, 10 tahun lalu berapa. Rumah juga sama, lu lihat ruko tuh harga sekarang berapa, 10 tahun berapa. Itu menurut tuh nggak ada yang mau Indonesia besok pagi. Demo itu rusuh semua. Mereka akan kaget. Anjrit, itu uangnya jauh banget gitu loh. 10 tahun lalu kok segini, sekarang segini. Uang gue nggak ada artinya dong kalau gue nabung. Jadi apakah pertanyaannya ya investasi di saham, di reksadana, ya saham beberapa bisa lah ngalahin inflasi. Reksadana, ya apakah bisa ngalahin inflasi? Emas apakah bisa ngalahin inflasi? Deposito apakah bisa ngalahin inflasi? Surat hutang negara bahkan apakah bisa ngalahin inflasi? Jawabannya tidak. Inflasi real berapa? 5%? Yakin. Itu bahkan yang dikasih sama pemerintah, yang ditaruh itu 5%. Apa kalian yakin real inflasi 5%? Gue sih enggak. Hitungan gue ya, cost of capital di Indonesia itu 15% angkanya. Itu bukan 5%, itu 15%. Karena pendidikannya 15%. Ya, jadi gue struktur keuangan gue untuk menghadang inflasi 15% ini. Udah nggak bisa 2%. Lu mau diajarin sama orang reksadana, oh iya kan kita akan nabung segini, nanti kita pakai 4% rule dikali 25 kali dari gaji tahunan. Including gue juga ngajar kayak gitu waktu itu. Tapi itu adalah hal yang salah karena sekarang sistemnya udah berubah. Sistemnya udah nggak 2% inflasi lagi. Lu 4% rule gimana caranya? Ya, lu ngambil 6-7%, ya 4% lu tarikin, itu miskin lu kalau tarik 4% sekarang. Karena inflasinya real inflasi cost of capital ya itu adalah 15%, bukan 2% lagi. Nah jadi gamenya adalah gimana cara kita bisa ngalahin hurdle rate itu ya. Cara lu ngitung discounted cash flow sekarang udah berbeda, risk free rate-nya udah gak kayak zaman dulu. Kalau kalian lihat orang cuan di saham 10%, 15%, it's very good return. Susah banget untuk dapetin 10-15% di saham. Tapi apakah mereka tambah kaya? Enggak. Ya mereka tuh sama sebenarnya sama cost of capital. Kalian perhatiin ya, growth-nya saham 10-15% sama growth-nya M2 money supply. Itu sejajar. Jadi apakah mereka tambah kaya? Enggak. Orang ngeliat mereka tambah kaya karena orang-orang ini semuanya tambah miskin. Mereka nya mah stay ya dengan uangnya sama tubuhnya. Mereka nya stay sejajar. Lu pada nggak investasi ya makin miskin. Jadi investasi di saham itu nggak bikin kalian makin kaya. Itu bikin kalian sama dengan pace inflasi. Tapi yang lain semuanya makin miskin. Karena compounding interest itu bekerja dua arah. Kayak pedang mata dua. Itu bisa ke atas dan bisa ke bawah. Maksudnya apa? Kalau kita hitung bunga majemuk 15% cost of capital tahun ke tahun, setiap 3 tahun uang lu setengah. Kok setengah bukan yang 42%, itu bunga majemuk, lu pelajarin. 15% tahun ini nih, 15% tahun depan, dari 15%-nya, dari 15% lagi dari 15% yang sebelumnya. Itu 50% ke atas. Uang kalian dalam 3 tahun itu tinggal setengah. Nah kalau gue umumin gitu ya, orang panik semuanya. Tapi kalian nggak lihat tuh harga barang-barang kalian. Kalian nggak lihat harga makanan kalian. Kalian nggak lihat harga cabai. Kalian nggak lihat harga universitas. Itu 15%. Naiknya semuanya. Tinggi banget per tahun. Dan lo ekspektasi lo mau jadi kaya dengan kayak gini investasi ya. Nggak bisa ya. Jadi